Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima lawatan kenegaraan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Hal ini merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Barat, terlihat kedatangan Presiden Turki Erdogan dan rombongannya memasuki area Istana Kepresidenan Bogor dan disambut dengan lantunan musik. Rombongan kendaraan Erdogan juga dikawal masuk oleh 75 pasukan berkuda serta sekumpulan anak-anak sekolah yang berjejer di sepanjang jalan. Dengan mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam, Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung Erdogan ke mobilnya. Erdogan tampak turun dengan mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam pula. Prabowo lalu memperkenalkan Erdogan kepada para menteri kabinetnya yang turut mendampingi dalam pertemuan tersebut. Prabowo dan Erdogan kemudian melanjutkan pertemuan bilateral yang dilanjutkan pula dengan melakukan penandatanganan MOU serta Joint Press Statement oleh kedua kepala negara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan tahun ini merupakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki, sehingga ke depannya diharapkan hubungan diplomatik tersebut semakin kokoh dan erat. Bertepatan tahun ini adalah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Pertemuan hari ini adalah bukti bahwa kemitraan Indonesia dan Turki sangat kokoh dengan sangat solid. Sebelum ke Indonesia, Erdogan telah menyambangi Malaysia terlebih dahulu. Diketahui Erdogan tengah dalam tur kunjungan kenegaraan ke 3 negara di kawasan Asia, yakni Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai pertemuan bilateral Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Politik Internasional UPH, ada Profesor Alexius Djemadu. Maksud kami Alexius Djemadu. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Said. Baik, Prof, ini hubungan diplomatik Indonesia-Turki kita tahu sudah berjalan sejak 1950, begitu ya, artinya sudah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki terjalin. Sebenarnya seperti apa sejarah kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Turki, Prof? Ya, hubungan antara Indonesia dan Turki itu sangat kaya secara historis ya, udah sejak ratusan tahun lalu. Dan kita lihat pada hari kita merayakan 75 tahun hubungan bilateral kedua negara. Hanya hari ini kunjungan Presiden Erdogan itu menjadi satu momentum baru untuk memberi isi yang lebih dalam, memberi substansi, karena masih banyak yang bisa ditingkatkan dalam hubungan kedua negara dan itu belum dieksplor secara optimal. Dan karena itu kunjungan Presiden Erdogan hari ini itu sangat penting dan menjadi momentum, dan kedua kepala negara ini sama-sama berkeinginan untuk mengoptimalkan apa yang selama ini sudah dilakukan karena belum mencapai titik optimal yang diinginkan oleh kedua negara, mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh keduanya dan juga besaran ekonomi yang dimiliki oleh kedua negara, karena Indonesia dan Turki itu sama-sama anggota G20 ya, juga ada di forum MIKTA, dan keduanya itu emerging market yang betul-betul menjanjikan masa depan yang penuh dengan optimisme karena potensi dan kemampuannya untuk tampil sebagai kekuatan konstruktif di wilayah masing-masing. Indonesia di Asia Tenggara adalah pemimpin regional ya, juga di Timur Tengah. Turki itu adalah juga pemimpin regional yang banyak diapresiasi dan disegani oleh negara-negara sekitarnya dan selama ini memainkan peran yang sangat signifikan. Nah, karena itu kita tidak heran kalau Presiden Prabowo menyambutnya dengan penuh entusiasme, bahkan menyebutnya sendiri ke bandara. Artinya ke depan hubungan kedua negara itu akan ditingkatkan dan bahkan dilembagakan secara lebih baik lagi ya, karena selama ini apa yang sudah dilakukan itu belum mencapai hasil yang optimal, baik di bidang ekonomi maupun juga di bidang kerjasama yang lainnya. Baik, Prof. Alexius, kalau kita lihat juga kedatangan Erdogan di Indonesia ini bukan kali pertama begitu ya, sudah 3 kali dalam 10 tahun terakhir pada 2015 lalu. Menurut Anda, apakah ada misi tertentu yang dibawa oleh Erdogan ke Indonesia dalam kunjungannya kali ini?
Ya, ada misi tertentu dan sangat penting ya, karena ini adalah dua kepala negara yang sama-sama ingin kedua negaranya itu tampil dalam dunia internasional dan juga sebagai kekuatan di selatan ya, di Global South ya. Apalagi Indonesia sekarang ini sudah menjadi anggota BRICS ya kan. Pak Prabowo ingin menekankan bahwa ada kemampuan Indonesia untuk kontribusi ke dalam perdamaian global dan tatanan global yang saat ini sedang penuh dengan ketidakpastian, karena negara-negara besar itu selalu ingin mendominasi dan selalu ingin tatanan global itu diatur oleh mereka sendiri dan tanpa melibatkan kekuatan-kekuatan menengah seperti Indonesia dan Turki. Dan kita berharap baik Presiden Erdogan maupun Presiden Prabowo menyuarakan suatu suara dari middle power. Ini kan kedua negara menengah ya, yang ingin agar dunia ini diatur, ditata lebih adil di dalam berbagai bidang, karena tidak ada satu negara yang mampu menyelesaikan semua isu global, isu perubahan iklim, isu keamanan, isu ekonomi, itu harus dikembangkan dalam semangat interdependensi global. Nah, negara-negara besar ini kadang-kadang mereka maunya sendiri itu secara unilateral ya, menaikkan tarif, perang dagang, mundur dari organisasi internasional. Nah, itu dalam 2025 ke depan itu akan terjadi kekosongan di level kepemimpinan global. Nah, negara-negara menengah seperti Indonesia dan Turki perlu bersuara bahwa tanggung jawab kolektif untuk perdamaian dunia itu tetap harus dijaga. Kalau setiap negara besar mengambil caranya sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah, maka nanti hasil yang akan dicapai itu hanya memuaskan kepentingan negara besar. Sedangkan negara-negara kecil, negara miskin atau yang lemah, yang tidak berdaya, itu semua akan menjadi korban permainan negara-negara besar begitu. Artinya kedatangan Erdogan ini menjadi momen penting juga begitu ya bagi posisi Indonesia dalam posisi diplomatik Indonesia dalam kancah dunia begitu ya, Prof? Iya, ini sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintahan yang baru juga Presiden Prabowo ya, yang ingin Indonesia tampil lebih kuat lagi, lebih eksplisit lagi di dunia internasional. Dan kita sudah melihat itu sejak dilantik Pak Prabowo itu sangat aktif secara internasional dan juga diakui oleh dunia internasional. Nah, selain itu ada bidang-bidang kerjasama yang juga dalam pernyataan kedua kepala negara tadi disebutkan ya. Ada bidang-bidang tertentu yang bisa dikembangkan oleh Indonesia dan Turki, bidang pertahanan, sudah itu kerjasama perdagangan, ya, people to people interaction, kepariwisataan. Nah, itu banyak sekali bidang-bidang yang masih terbuka ruang untuk untuk peningkatan, untuk memberikan substansi yang lebih kuat ya, sesuai dengan potensi kedua negara ini. Nah, itulah arti penting dari kunjungan Presiden Erdogan ini, karena mereka melihat bahwa memang sudah 75 tahun kedua negara ini ada hubungan bilateral yang berlangsung sangat baik, tapi belum diisi oleh hal-hal yang memberi keuntungan nyata bagi rakyat kedua negara. Nah, inilah yang saya duga akan masuk di dalam pembicaraan atau kesepakatan yang dicapai oleh dua kepala negara dalam kunjungan Presiden Erdogan kali ini, gitu ya. Baik, Anda mengatakan ada banyak, kita lihat juga bersama tadi begitu ya, ada banyak kemudian hal-hal yang ditandatangani di dalam dokumen kerjasama, terutama bidang pertahanan, perdagangan, Anda juga tadi sempat menyebutkan. Lalu Prof, yang Anda lihat peluang kerjasama apa lagi kira-kira yang menurut Anda bisa digali antara hubungan Indonesia dengan Turki ini, Prof? Ya, kita lihat dulu dalam bidang pertahanan tadi kan, kita tahu Turki itu adalah anggota NATO ya. Dan standar industri alutsista dia pasti benchmarkingnya itu pasti kan ke NATO. Dan itu menjadi peluang bagi Indonesia untuk belajar dari Turki ini bagaimana kita mengembangkan industri pertahanan, yang juga menjadi komitmen dari Pak Prabowo yang juga mantan Menteri Pertahanan, ya kan? Nah, itu harus diisi. Kemudian jangan lupa juga bahwa Turki itu berperan penting di dalam soal ketahanan pangan ya,
yang juga menjadi prioritas dari Pak Prabowo. Ya, itu menjadi suatu poin yang harus dikembangkan ke depan karena Anda tahu bahwa Turki itu berperan penting di dalam ketahanan pangan, terutama terkait dengan perang di Ukraina. Ya, Turki berperan sangat penting dan diakui oleh PBB di sini. Nah, selain itu juga ada pariwisataan, ya, ada perdagangan dan selama ini kan belum dilembagakan ini, belum ada CEPA antara kedua negara. Nah, itu kedepannya pasti akan dilembagakan secara lebih kuat lagi supaya Indonesia tidak kalah dengan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand yang juga pasti membangun akses ke pasar Turki ya. Baik, ada banyak hal begitu ya yang berpeluang untuk kita bisa kerjasamakan dengan Turki. Begitu Anda mengatakan tadi ada bidang pertahanan, ketahanan pangan, lalu kemudian banyak pariwisata juga. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan pandangan-pandangannya terhadap kami di Berita Satu Sore, Guru Besar Politik Internasional UPH, Profesor Alexius Jemadu. Selamat sore Pak, salam sehat. Salam sehat Mas Said, terima kasih.